فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يسع. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik. Jadi kita masuk ke muka surat 54 ya. Nah, kita membahas paling tak melengkapi dalil-dalil di situ ini nanti. Qala al-muallifu hafizahullahu taala ad-darsus tsani sifatus shalah. Pelajaran kedua adalah sifat salat. Si pelajaran pertama juga sifat salat. Nah, ini pelajaran yang kedua juga sama. Qal madza taf'alu ba'da qiraatil Fatihah? Apa yang Anda lakukan setelah membaca Al-Fatihah? Wa ma tayassara minal Qur'an, dan membaca apa yang dimudahkan dari Al-Qur'an. Qal arfa'u yadayya hadwal mankibain, yaitu ketika mau rukuk maka saya mengangkat kedua tangan saya sejajar dengan pundak atau bahu. Nah, ini hadisnya Bukhari Muslim dari Ibni Umar. Istilahnya kita kasih isyarat ke situ, tinggal lihat cari di situ. Karena Imam An-Najdi sudah mengatakan apa? Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil, bukan asal mengekor ke si penulis. Maka kita isyaratkan dalilnya ada di dalam hadis Bukhari Muslim dari Ibni Umar. Baik, wa aqul, saya mengatakan Allahu Akbar. Fa'arfa, yaitu saya mengangkat tangan saya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Wa adau yadayya ala rukbatain, saya meletakkan kedua tangan saya ke kedua lutut saya. Ada pen tidak? Apa yang perlu ditulis walaupun sedikit-sedikit. Baik. Nah, hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Meletakkan tangan di lutut. Sebelum syariat itu, awal-awal sholat itu ketika rukuk dulunya adalah meletakkan kedua tangan di antara kedua paha waktu rukuk. Jadi memang agak-agak letih, sebagaimana dalam hadis Ibni Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Jadi ketika rukuk tangan bukan di lutut tapi disatukan, diletakkan di antara dua lutut, di antara paha ya. Abu dari apa? Nah, sekarang hadisnya dimansukh dengan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi meletakkan tangan di lutut. Baik. Madza taqulu fir ruku'? Apa yang Anda ucapkan di dalam ruku'? Aku subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Artinya ukarriruha, saya mengulang-ulangnya. Berapa banyak? Semampunya, sebanyak-banyaknya itu baik. Sebagaimana sambil menunggu imamnya i'tidal, atau mungkin kita baca 3 kemudian kita ya sebaiknya memang diulang-ulang aja. Sebagian mengatakan doa, boleh doa atau zikir yang lain, yang doa zikir waktu ruku itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Kenapa? Jadi hadis Abi Waqqas Bukhari Muslim. Baik, masalah meletakkan tangan di lutut, itu adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, cepat aja ya. Baik. Kemudian yang ini mengucapkan subhana rabbiyal azim, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah. Hadisnya hadis Hudzaifah, riwayat Muslim. Hudzaifah riwayat Muslim. Kalau di pondok-pondok Yaman biasanya harus nulis cepat karena syekhnya bicara cepat. Nah, kadang kita kasih rumus seperti muhaddisin di masa lampau pakai rumus. Tulis apa? Hudzaifah garis miring M misalkan, mim. Atau Bukhari Muslim berarti apa? Kita katakan kha dan mim. Ini bagi yang
merasa tertinggal. Tapi yang boleh nulis cepat ya, nulis cepat Muslim, Bukhari Muslim misalkan. Kalau kalah cepat dengan gurunya ya sudah kita kasih lambang-lambang. Kalau Abu Dawud ya dal misalkan. Ini untuk membantu aja. Kalau mampu nulis cepat itu bagus. Baik. Kemudian yang berikutnya, madza taf'alu ba'da ruku'? Apa yang Anda perbuat setelah ruku'? Jawabannya arfa'u ra'si. Arfa'u ra'si, saya mengangkat kepala saya minar ruku', dari ruku', qailan, sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar untuk orang yang memujinya. Ini mendengar apa? Maksudnya adalah mendengar untuk memberikan pahala, sam'ul isabah. Kemudian orangnya memuji, Rabbana walakal hamd, wahai Rabbku, dalam keadaan segala pujian hanya bagimu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Hadis Bara' dari Bukhari Muslim. Hadis Bara' riwayat Bukhari Muslim. Hadis banyak ya, tapi kita ambil satu aja paling tidak. Sumber rujukan kita literaturnya. Kemudian dikatakan di sini ma'araf il yadain, disertai dengan mengangkat kedua tangan ila hadbil mangkibain, hingga sejajar kedua pundak. Ketika apa? Mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Malik ibnul Huwairis, sahabat yang muda. Ana salah bicara. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim yang ana dapatkan. Mungkin ada Bukhari juga tapi lafadznya lain, tapi yang ana dapatkan adalah Muslim dari Malik ibnul Huwairis. Malik ibnul Huwairis. Kemudian madza taf'alu ba'dal qiyami minar ruku'? Apa yang Anda perbuat setelah berdiri dari ruku'? Yaitu ketika i'tidal berbuat apa? Aqulu Allahu Akbar. Setelah i'tidal, yaitu mau sujud, mengucapkan Allahu Akbar, wa asjud, saya sujud. Wa aqulu fis sujud, saya mengucapkan dalam sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ukarriruha, saya mengulang-ulangnya, terserah sebanyak apa, sambil menunggu imamnya duduk di antara dua sujud. Mungkin kita sambil doa-doa juga bagus sekali. Nah, ini diriwayatkan oleh Muslim dari Hudzaifah, jadi sama dengan yang tadi waktu subhana rabbiyal azim. Marhaban. Assalamualaikum. Hadisnya sama, riwayat Muslim dari Hudzaifah. Kalau mencari literaturnya ada di situ nanti. Baik. Sekarang kita masuk ke muka surat 55. Madza taf'alu ba'da sujud? Apa yang Anda lakukan setelah sujud? Jawabannya arfa'u ra'si. Saya mengangkat kepala saya qailan, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini mengangkat kepala dari sujud pertama dengan mengucapkan Allahu Akbar, ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Sa'id. Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri. Baik, summa aqul, kemudian saya mengucapkan Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli, ukarriruha. Nah, riwayat ini tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim. Kalau yang Anda dapatkan, tapi apa? Dia diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i dari Hudzaifah. Hadisnya Hudzaifah, masalah doa di antara dua sujud adalah Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli. Hadis Hudzaifah diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasa'i. Hadisnya sahih. Dzikir di antara dua sujud, berarti sujud memang ada dua. Berarti yang setelahnya nanti tanpa kita tulis dalilnya pun kembali ke hadis Hudzaifah. Qal madza taf'alu ba'dal jalsah baina sajdatain? Apa yang Anda perbuat setelah sujud setelah duduk di antara dua sujud? Berarti apa? Ya asjudu sajdatan ukhra. Saya melakukan sujud yang lain, yaitu sujud kedua.
qailan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Hadisnya tentunya sama dengan hadis Hudzaifah dan lain-lain. Menunjukkan ada 2 sujud memang dalam 1 rakaat. Sambil mengucapkan Allahu Akbar wa aqulu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ukarriruha, saya mengulang-ulangnya. Baik. Inilah pembahasan tentang sifat sholat dengan apa? Poin-poin pendalilannya. Sekarang kita lihat imla'il faraghatil atiyah. Penuhilah tempat-tempat kosong berikut ini. Idza raka'tu, apabila saya ruku', adau yadayya ala rukbatain, saya meletakkan kedua tangan saya yaitu pada kedua lutut. Wa aqulu fir ruku', saya berkata dalam ruku'. Dalam ruku' zikirnya apa? Ayo, subhana rabbiyal azim. Artinya apa? Maha suci Rabbi. Apa arti Rabbi? Subhana Rabbi al-azim. Subhana Rabbiyal azim. Gimana? Rabbi, ya boleh diartikan Tuhan pun boleh mudahnya. Maha suci Tuhanku al-azim. Yang azim, apa arti azim? Azim. Apa? Azim, apa artinya azim? Al-azim. Apa arti azim? Agung, ya, yang maha agung. Maha suci Rabbku yang maha agung, yaitu subhana rabbiyal azim. Baik. Kemudian summa arfa'u ra'si. Kemudian saya mengangkat kepala saya minar ruku', dari ruku', qailan sambil mengucapkan sami'a. Sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Apa arti sami'a? Mendengar. Sami Allah berarti artinya apa? Allah mendengar, liman hamidah. Ya, untuk orang yang memujinya. Baik. Kemudian summa asjudu. Kemudian saya sujud qailan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Wa aqulu fis sujud, saya berkata dalam sujud apa? Subhana rabbiyal a'la. Artinya ya, maha suci Rabbku yang al-a'la, yang maha tinggi. Al-a'la, yang paling tinggi. Baik. Kemudian summa arfa'u ra'si minas sujud. Kemudian saya mengangkat kepala saya dari sujud qailan Allahu Akbar sambil mengucapkan Allahu Akbar wa aqul apa? Aqul ya Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli. Artinya Rabbi ghufirli artinya apa? Rabbi ghufirli. Apa arti Rabbi? Rabbi, Rabbku, Tuhanku. Ighfirli, ighfir lana Rabbana, ighfir lana. Apa arti ighfirli? Ighfirli. Ghafara, maghfirah, istighfar. Nah, biasanya kalau ingat itu boleh mencari. Apa arti istighfar? Apa? Iya, ampunilah saya, wahai Rabbku, ampunilah saya. Baik, ighfirli, maghfirah, pengampunan, istighfar, mohon pengampunan. Nah, kalau kita ingat beberapa sorofnya, boleh membantu memahami maknanya. Baik. Kemudian summa asjudu sajdatan ukhra. Kemudian saya sujud pada kali yang lain, qailan Allahu Akbar sambil mengucapkan Allahu Akbar wa aqulu fis sujud subhana rabbiyal a'la. Artinya ya, maha suci Rabbi, Rabbku, Tuhanku, al-a'la, yang maha tinggi. Iya, ada ya. Bukan Tuhan aja tapi Tuhanku, ada ku. Kalau terjemahan mudahnya. Baik. Ini kelanjutannya masalah tasyahud besok insyaallah, wallahu a'lam.